Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam pembahasan peran Kemenakan di Minangkabau dan jenis-jenis kemenakan yang ada di Minangkabau. Peran Kemenakan. Peran Kemenakan tidak kalah penting dibanding dengan peran mama. Kemenakan bagi seorang mama sangat berarti, baik kemenakan laki-laki maupun kemenakan perempuan. Kemenakan adalah anak saudara perempuan. Anak saudara perempuan, apakah dia laki-laki atau perempuan, tetap disebut kemenakan. Di dalam keluarga matrilineal Minangkabau, kehadiran kemenakan laki-laki sangat dibutuhkan. Ia akan berperan sebagai mama jika sudah dewasa. Perannya ialah sebagai kader pemimpin atau kader mama di dalam keluarga. Jika kemenakan laki-laki tidak ada, mama akan merasa cemas, penggantinya kelak tidak ada. Kemenakan laki-laki menjadi pelanjut dari wewenang mama apabila mama sudah tua atau apabila mama telah tiada. Selain itu, apabila kemenakan laki-laki mulai beranjak dewasa, ia akan dididik oleh mamanya di dalam bidang adat. Mama akan membimbingnya dalam tata krama dan aturan pergaulan di dalam kampung. Pada usia beranjak dewasa, mama secara bertahap akan melimpahkan wewenangnya kepada kemenakannya. Kemenakannya akan senang hati, akan membantu mama dalam berbagai urusan, terutama yang menyangkut dengan urusan keluarga. Sambil membantu mama dalam urusan-urusan keluarga, pada hakikatnya, kemenakan sedang belajar tentang peran mama. Jika ia kelak sudah dewasa, tidak akan canggung menghadapi tugas sebagai mama. Kemenakan perempuan memiliki peran sebagai calon ibu atau bunda kandung. Ia selain akan menjadi penguasa harta pusaka, juga akan menjadi pelanjut generasi. Dari kemenakan perempuan akan berlanjut keturunan matrilineal. Jika suatu waktu kemenakan perempuan tidak ada, keluarga matrilineal akan punah. Rumah gadang akan tinggal tanpa penghuni. Jika suatu keluarga telah punah, semua hak miliknya akan jatuh kepada keluarga terdekat. Jadi, kemenakan perempuan sangat didambakan oleh keluarga matrilineal di Minangkabau. Peranannya ialah sebagai calon penguasa atas harta, sebagai pelanjut generasi, dan sebagai penghuni rumah gadang. Kemenakan laki-laki dan kemenakan perempuan sama-sama berperan di dalam keluarga Minangkabau. Kemenakan laki-laki berperan sebagai calon mama dan kemenakan perempuan berperan sebagai calon bunda kandung. Ungkapan pitua adat tentang peran kemenakan. Kemenakan barajo ka mama, kemenakan saparintah mama. Rajo adia, rajo disambah. Rajo lalim, rajo disanggah. Urang mudo salendang dunia, nan capek kaki ringan tangan. Capek kaki indak panaruang, ringan tangan indak pamaca. Alun disuruh inyolah pai, alun dipanggil inyolah datang. Bajalan si galanjo lalai, padopai suri nalabia. Alu tataruang patah tigo, samu itapija indak mati. Tali kekerabatan mama dan kemenakan
menurut adat Minangkabau dibedakan atas 4 bagian. Dengan demikian, ada jenis kemanakan di Minangkabau. Pertama, kemenakan bertali darah. Kemenakan bertali darah yaitu semua anak-anak saudara-saudari perempuan dari seorang laki-laki yang didasarkan atas hubungan darah menurut garis matrilineal. Kedua, kemenakan bertali adat. Kedatangan orang lain yang sifatnya hingga mencakam, tabang, manumpu. Ibarat seekor burung jika ia terbang menumpukan kakinya agar ada kekuatan untuk terbang dan mencengkamkan kakinya bila dia hinggap pada sebuah dahan dan ranting. Maksud orang yang datang ke sebuah nagari dan menempat kepada seorang penghulu di nagari tersebut, dan agar diakui sebagai kemenakannya, untuk itu dia harus mengisi adat dan limbago dituang. Maksudnya, orang yang datang ini harus mengisi dan memenuhi syarat-syarat adat yang telah ditentukan. Namun demikian, walaupun nantinya keluarganya sudah berkembang biak dan dalam suatu masyarakat adat statusnya tidak duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan penghulu yang ada dalam nagari tersebut. Kemudian yang ketiga, kemenakan batali ayah, yaitu orang yang datang dijadikan anak kemenakan oleh penghulu pada sebuah nagari. Orang yang datang ini tidak perlu mengisi adat dan limbago dituang. Orang yang datang ini mungkin disuruh sebagai pekerja di ladang dan di sawah, diberikan tempat tinggal, namun hanya baik sekedar untuk tinggal. 4. Kemanakan batali amih. Kemanakan batali amih yaitu orang yang dibeli untuk dijadikan kemenakan oleh penghulu. Kemenakan seperti ini juga tidak mengisi adat limbago dituang. Seorang anak laki-laki di Minangkabau dalam hubungan tali kekerabatan mama kemenakan yang bertali darah akan selalu memangku dua fungsi dan bersifat diagonal, yaitu sebagai kemenakan saudara laki-laki ibu dan sebagai mama dari anak-anak saudari perempuan. Hubungan seorang anak laki-laki di Minangkabau dalam hubungan kekerabatan mama kemenakan yang bertali darah akan selalu memangku dua fungsi yang bersifat diagonal, yaitu sebagai kemenakan saudara laki-laki ibu dan sebagai mama dari anak saudari perempuan. Hubungan tali kekerabatan ini terus ke bawah menurut garis keturunan matrilineal. Semoga uraian saya tentang peran kemenakan dan jenis-jenisnya bermanfaat buat generasi kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.